Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi operasi morfologi citra untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Sebelum kita masuk ke materi inti, jadi kita harus pahami dulu apa itu istilah morfologi. Jadi istilah morfologi mengadopsi istilah yang ada di dalam bidang biologi yang mempelajari bentuk dan struktur hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, tujuannya yaitu mengubah struktur bentuk objek yang terkandung dalam citra. Serta mahasiswa juga dapat mengetahui dengan morfologi matematika dalam pengolahan citra, konsep dasar morfologi seperti himpunan dan operasi logika, serta operasi-operasi dasar morfologi pada citra biner, yaitu dilasi, erosi, opening, closing, dan transformasi head formation. Jadi, sebelum kita masuk ke operasi morfologi citra biner, yang perlu kita perkuat, permantap adalah konsep dasar dari morfologi, yaitu himpunan dan operasi logika. Nah, materi ini tentu sudah kalian dapatkan di mata kuliah matematika diskrit, ya, operasi logika seperti or, atau, jika, maka, ya, dan lain sebagainya, serta himpunan. Kemudian manfaat dari morfologi citra yaitu memisahkan objek yang saling berhubungan. Kemudian yang kedua, memperoleh skeleton atau rangka sebuah objek. Yang ketiga, memperoleh struktur bentuk objek. Untuk memahami operasi morfologi, pemahaman terhadap operasi himpunan seperti interseksi dan gabungan mutlak kita harus ketahui dahulu. Selain itu, pemahaman terhadap operasi logika seperti atau, dan, ya, juga diperlukan pada materi operasi morfologi. Nah, yang misalnya lupa apa itu operasi-operasi pada himpunan dan juga operasi logika, buka kembali mata kuliah atau buku-buku dari matematika diskrit. Ya. Kita review sedikit. Jadi pada teori himpunan, misalkan A adalah sebuah himpunan di dalam Z2, Z pangkat 2, Z di sini adalah sebuah bilangan bulat. Jika A sama dengan A1, A2, dan elemen dari A besar, maka dituliskan A elemen dari A. Jika A bukan elemen A, dituliskan A bukan elemen A. Kemudian himpunan dispesifikasikan dengan tanda kurung kurawal seperti ini, yang mana di dalamnya berisi elemen himpunan. Nah, elemen himpunan khusus pada morfologi citra merupakan koordinat piksel yang merepresentasikan objek atau fitur lain di dalam citra. Kalau pada himpunan biasa berupa angka skalar, namun pada morfologi citra, elemen-elemen himpunannya berupa koordinat piksel, yang mana koordinat piksel ini merepresentasikan objek atau fitur di dalam citra. Pada citra biner, himpunan adalah anggota dari ruang integer Z kuadrat atau 2 dimensi, di mana setiap elemen dari himpunan adalah tuple atau vektor 2 dimensi berupa koordinat titik X, Y dari titik hitam atau putih tergantung konvensi yang digunakan di dalam citra. Kemudian citra digital grayscale dinyatakan sebagai himpunan yang komponen-komponennya berada dalam Z kubik, Z pangkat 3. Dua komponen menyatakan koordinat piksel dan komponen ketiga menyatakan tingkat keabuan. Jadi kalau pada citra digital grayscale dinyatakan komponennya berada di dalam
Z pangkat 3, yang mana dua komponennya menyatakan koordinat piksel, sedangkan komponen ketiga menyatakan tingkat kabuan. Jika setiap elemen dalam himpunan A adalah juga elemen dari himpunan B, maka A adalah subset B. Kemudian gabungan atau union himpunan A dan B dinyatakan dengan C sama dengan A gabung B, yang merupakan himpunan dari semua elemen anggota A, B, atau keduanya. Begitu pun juga untuk irisan ya. Irisan dinyatakan dengan B sama dengan A iris B, yang mana himpunan dari semua elemen yang merupakan anggota A dan B. Nah, berikut adalah contoh numerik untuk citra binar. Ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai sebuah citra, ya, kemudian ini adalah contoh numerik dari citra binarnya. Merupakan bentuknya adalah sebuah matriks. Sekarang kita lihat operasi di dalam dua buah himpunannya. Dua himpunan A dan B disebut disjoint atau mutually eksklusif jika kedua himpunan tersebut tidak memiliki elemen yang sama. Dalam kasus ini, berarti A iris B sama dengan himpunan kosong, atau tidak ada elemen yang sama di antara dua buah himpunan tersebut. Kemudian ada istilah komplemen. Komplemen himpunan A adalah himpunan elemen yang bukan anggota A. Bisa dituliskan dalam seperti ini, A komplemen sama dengan W, di mana W elemen bukan elemen dari A. Selanjutnya selisih dua buah himpunan dinyatakan dalam bentuk seperti ini. A min B, W di mana anggotanya, W di mana W elemen A, dan W bukan elemen B. Atau ya, nilainya sama dengan A iris B komplemen. Jadi kalau selisih, ya selisih A min B, artinya ada elemen A yang tidak termasuk anggotanya adalah elemen A yang tidak termasuk anggota B. Refleksi dari himpunan B dinyatakan dengan D0. Seperti ini dituliskan B refleksi. Refleksi artinya pencerminan dari himpunan A, yang mana anggotanya adalah W, di mana W sama dengan min B. Untuk B, elemen dari himpunan B sendiri. Kemudian translasi dari himpunan A dengan titik Z sama dengan Z1, Z2 dinyatakan dengan A, Z seperti ini. Ya, translasi. Memiliki definisi A, Z sama dengan C, di mana C sama dengan A plus Z. Untuk A, elemen dari A, Z adalah sebuah bilangan bulat. Nah, ini adalah operasi-operasi himpunan yang akan kita pakai di dalam morfologi citra. Mulai dari irisan, komplemen, selisih, kemudian refleksi, dan juga translasi. Nah, kita lihat contoh dari gambar-gambar berikut ya. Untuk gambar A, ya ini A merupakan citra A, citra B, yang juga merupakan sebuah himpunan. Jadi kalau gabungan dari A dan B yang kita arsir berarti semuanya ya. Gambar A dan juga gambar B. Kemudian kalau selisih berarti yang kita arsir hanyalah bagian yang saling berkaitan antara dua buah himpunan tersebut ya. Atau dari sini adalah gambar A dan B yang saling terhubung adalah yang ini, berarti ini tas ya. Kemudian A komplemen. A komplemen berarti yang bukan anggota A, yang luar A. Jadi kalau saya punya gambar A seperti ini, komplemennya adalah komplemen A, berarti yang ada di luar gambar. Selanjutnya A min B berarti anggota A ya, yang tidak termasuk di dalam B. Berarti yang diarsir adalah yang bagian ini ya. Kemudian ini translasi dan juga refleksi. Translasi adalah cerminan seperti ini. Ini adalah
translasi, kemudian refleksi adalah cerminan, translasi pergeseran, kalau translasi adalah pergeseran. Sekarang kita masuk ke operasi union pada citra biner. Union atau gabungan. Seperti yang sudah saya perlihatkan pada slide sebelumnya, bahwa representasi citra merupakan sebuah matriks. Jadi, misalkan kita punya dua buah matriks seperti ini, ya. Dua buah matriks yang anggotanya adalah biner, 0 dan 1. Kemudian di dalam sini ada, kita sebut saja gambar ya. Kita sebut gambar, jadi di dalam matriks ini ada gambar-gambar yang diarsir seperti ini. Nah, bagaimana cara operasi gabungan pada citra biner? Anggota-anggota himpunan dari masing-masing matriks. Jadi yang pertama 1,2, 2,2, 2,3, 3,2, 3,3, 3,4 sampai dengan 5,2. Nah, ini adalah pasangan dari titik-titik koordinat setiap himpunan, ya. Begitu juga untuk yang B. Yang B 1,1 berarti yang ini ya 1,1. Harusnya di sini ada 1, 2 sampai 5 juga. Kemudian 1,2 berarti yang ini, 2,2 berarti yang ini, 3,3 yang ini, 4,2 yang ini, dan 5,1. Sama juga yang ini ya. Ini 1,2, kemudian 2,2, 2,3. Tinggal dipasangkan saja koordinat-koordinat titiknya. Ini merupakan anggota atau elemen dari himpunan A dan juga himpunan B. Sekarang gabungan. Gabungan artinya kita menggabungkan dua buah gambar ini. Kita gabungkan, jadi kalau kita saling timpa antara matriks yang A dan juga B, ya, kita gabungkan sehingga akan terbentuk gambar seperti ini. Oke? Ini adalah hasil dari penggabungan A dan B. Gambarnya akan berubah seperti ini. Kemudian nilainya karena gabungan, lihat. Jadi kita gabungkan semuanya. 0, 1, ya, 0, 1, nilainya 1, kemudian 1, 1, nilainya 1, kemudian 1, 0, 0, tetap 0, kemudian 1, 1, 1, 1, 1, juga 1, kemudian yang mana lagi ini, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ya, dan juga 1, 0 adalah 1, dan seterusnya sampai gambarnya seperti ini. Nah, sehingga kita peroleh elemen dari matriks C adalah sebagai berikut. Nilai ini kita dapatkan dari gambar yang ini, yang diarsir. Kita tinggal pasangkan saja koordinat titiknya. Untuk yang ini berarti 1,1. Kemudian yang ini adalah 1,2. Yang ini 2,2, 2,3, 3,2, 3,3, 3,4, dan seterusnya sampai yang gambar paling bawah. Sehingga kita dapatkan jumlah elemen dari matriks C sebanyak berapa pasangan titik koordinat? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 pasang titik koordinat. Kemudian operasi interseksi pada citra biner. Ya, kalau tadi gabungan, sekarang irisan. Ya. Apa bedanya? Kalau gabungan berarti kita menggabungkan semua gambar yang ada. Tapi kalau irisan berarti hanya yang sama saja. Ya, hanya gambar yang saling saling bertemu. Selain gambar yang tidak ketemu berarti tidak masuk ke dalam anggota himpunan tersebut. Misalnya masih menggunakan gambar yang sama seperti tadi, ya, maka hasil irisannya berarti kalau kita timpakan antara gambar ini dan ini saling ditimpakan, yang saling beririsan atau yang sama itu hanyalah titik-titik ini saja.
ini, yang ini, yang ini, dan ini. Ini berarti ada RC, sehingga elemen dari matriks C adalah 1,2, 2,2, 3,3, dan 4,2. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian operasi komplement pada citra biner. Kita pahami dulu definisinya tadi. Komplement berarti yang bukan anggota dari himpunan tersebut. Saya punya sebuah himpunan, elemennya adalah seperti ini, yang mana ini merupakan representasi dari gambar yang dari sebuah matriks seperti ini. Maka komplement dari himpunan A, kalau gambar ini merepresentasikan himpunan A, maka komplementnya adalah yang di luar ini, selain anggotanya. Ini berarti kita berikan nilai 1 karena komplementnya selain itu akan menjadi anggota dari A komplement. Kemudian semua nilai yang ada di luar gambar ini kita masukkan ke dalam anggota himpunan A komplement. 1,1, 1,3, 1,4, 1,5, 2,1, 2,4, 2,5, dan seterusnya. Kita daftarkan anggotanya. Selanjutnya operasi selisih pada citra biner. Ya. Kalau selisih berarti salah satu anggota himpunan yang tidak termasuk di himpunan lainnya. Kita masih menggunakan gambar yang sama, matriks yang sama. Ya. Yang pertama kita mencari selisih A min B. A min B berarti citra A, ya, citra A yang tidak termasuk dari citra B, atau elemen dari himpunan A yang tidak termasuk dari himpunan B. Kita timpakan gambar ini, ya. Kalau misalnya kita susun, kita timpakan kedua gambar ini, sehingga kita dapat anggota himpunan A yang tidak saling tidak saling berhimpitan antara matriksnya, berarti yang ini dia, ini dan ini. Maka elemennya dari himpunan C yang merupakan selisih dari matriks A dan B adalah 2,3, 3,1, 3,4 dan ini, kemudian 4,3 dan juga 5,2. Seperti itu, ya. Sebaliknya, selisih dari B kurang A berarti kita melihat anggota dari himpunan B yang tidak termasuk di A. Yang tidak termasuk adalah yang ini sama ini, hanya ada 2 saja. Oke, seperti itu. Selanjutnya refleksi. Operasi refleksi pada citra biner. Refleksi berarti cerminan. Kita lihat gambar berikut seperti ini. Refleksinya berarti cerminannya adalah lawan dari setiap elemen matriksnya. Misalnya anggota himpunan A adalah, kita daftarkan, ini berarti pasangan titik koordinatnya 2,2, 2,3, 3,2, 3,3, dan 3,4 ini. Refleksikan elemen dari matriks A. Hasilnya yang kita peroleh setelah kita refleksikan gambaran ini adalah ini. Yang pertama, yang titik ini kita refleksikan, ya, berarti lawannya, cerminannya berarti yang ini, kita lihat tanda-tandanya pindah ke sini. Titik 2,2 kita pindah ke sebelah sini. Kemudian 1,1, cerminannya yang mana? 1,1 cerminannya yang ini. Dengan 1 yang ini, cerminannya yang ini, yang sebelah sini cerminannya di sebelah kiri, sehingga kita peroleh gambarnya seperti berikut. Yang ini adalah senternya, ya, berarti tetap berada di tengah. Sehingga kita peroleh refleksi dari matriks A adalah sebagai berikut. 3,2, 3,3, 3,4, 4,3, dan juga 4,4.
Kemudian operasi translasi ya. Translasi berarti kita menggeser citranya ya. Kita tambahkan kalau definisinya berarti untuk A, Z sama C, di mana C, A plus Z. Z sini adalah bilangan bulat ya. Masih menggunakan gambar yang sama, kita refleksikan ya, kita geser sehingga kita peroleh gambarnya seperti berikut. Kemudian kita daftar anggotanya yang merupakan pasangan-pasangan dan titik koordinat. Operasi logika pada citra biner, nah ini juga sudah kalian peroleh, sudah kalian pelajari di mata kuliah matematika diskrit. Operasi AND, OR, kemudian NOT, SOR, AND, NAND. Kalau masukannya 00, 11, masukan 2-nya 01, 01, maka nilai N-nya adalah seperti ini, ya, dari kedua masukan ini. OR juga sama. Kemudian untuk operasi NOT, berarti kebalikannya. Kemudian ini untuk SOR, N. Ya. Kalau SOR berarti kebalikan dari OR. Jadi kalau 00 nilainya 0, 11 nilainya 0, selain itu nilainya 1. Kemudian kalau N itu berarti kebalikan dari N. Kalau N ya nilainya 0001, sedangkan kalau NAND nilainya 1110. Yang bernilai 0 hanyalah 1, selainnya nilainya 1. Nah, kita lihat gambar berikut. Nah, ini adalah gambar ya yang merupakan beberapa operasi logika antara objek biner atau gambar biner. Yang hitam merepresentasikan biner 1, ya, nilai 1, dan yang putih nilai biner 0. Sekarang kita lihat yang putih nilainya 0, yang hitam nilainya 1. Untuk gambar pertama, untuk NOT, kalau NOT operasi logika pada himpunan, untuk NOT pada sebuah image ya seperti ini. Kalau bentuk awalnya A-nya seperti ini, hitamnya berada di dalam, maka kebalikannya hitamnya sekarang berada di luar. Nah, kalau misalnya untuk N berarti ada dua buah gambar, dua buah citra A dan B. Gabungan dari dua buah gambar ini, ya, kalau N berarti kita timpakan gambarnya sehingga yang ketemu adalah yang ini. Ini kita arsirin di tengah, gambar yang ketemu, saling beririsan. Kemudian untuk OR berarti kita gabungkan semua gambarnya sehingga semuanya kita arsir hitam antara citra A dan citra B. Selanjutnya untuk SOR. Kalau SOR berarti kebalikan dari OR. Yang kita arsir hanyalah yang di luar ya, yang tidak termasuk ini. Irisan dari kedua buah gambar tersebut. Dan yang terakhir adalah not N. Dari dua buah gambar A dan B, berarti yang diarsir adalah yang bagian luar ini. Kemudian struktur elemen atau disebut dengan sel adalah himpunan subimage kecil yang digunakan untuk meneliti citra dalam pembelajaran propertinya. Untuk elemen yang menjadi anggota strel, origin strel juga harus diterapkan. Origin dari strel di sini ditandai dengan titik hitam. Jika tidak ada tanda titik hitam, maka kita asumsikan origin berada di pusat simetri. Karena origin tidak harus berada di pusat, tetapi juga bisa berada di pinggir strel. Nah, strel adalah seperti berikut. Nah, ini contoh strel yang berada di titik pusat gambar atau image, ya, ini strelnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk operasi-operasi pada morfologi citra. Ada dilasi, erosi, kemudian opening, kemudian closing, dan lain sebagainya. Yang pertama, operasi dilasi. Proses dilasi merupakan penumbuhan atau penebalan dari citra biner
Jadi jika A dan B adalah sebuah anggota Z kuadrat, dilasi antara A dan B dinyatakan A stangkup B. Oke? Kalau dilasi berarti antara himpunan A dan B dinyatakan dalam bentuk stangkup seperti ini. A stangkup B. Jadi A stangkup B sama dengan Z, di mana B irisan A dan A bukan merupakan himpunan kosong. Nah, persamaan ini didasarkan pada perefleksian B terhadap originnya dan pergeseran refleksi oleh Z. Dilasi A oleh B adalah himpunan semua displacement Z. Sebagaimana B dan A overlap oleh paling sedikit satu elemen. Nah, operasi dilasi ini sangat berguna ketika diterapkan dalam objek-objek terputus dikarenakan hasil pengambilan citra yang terganggu oleh noise, kerusakan objek fisik yang dijadikan citra digital, atau disebabkan resolusi yang jelek. Nah, misalnya teks pada kertas yang sudah rusak sehingga bentuk hurufnya terputus dan lain sebagainya. Jadi yang gambarnya tidak jelas atau putus-putus, ya, kita lakukan dilasi, artinya kita melakukan penebalan pada citra yang tidak jelas tadi, sehingga menjadi lebih jelas. Nanti sebentar kita lihat contohnya. Dilasi A dan B didefinisikan seperti berikut, ya. A translasi refleksi B, kemudian ditranslasikan, diiriskan dengan anggota himpunan A. Ini adalah anggota dari stangkup A stangkup B. Atau bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini juga. Z, di mana B translasi, B refleksi, kemudian ditranslasikan, diiriskan dengan A, yang merupakan subset dari himpunan A. Himpunan B di sini disebut dengan struktur elemen dalam dilasi. Definisi dilasi memiliki keuntungan dibandingkan definisi dilasi yang lain karena lebih intuitif pada saat struktur elemen. B dipandang sebagai convolution mask. Kemudian ini adalah operasi dilasi dan toolbox pada MATLAB untuk membuat strel. Jadi nanti untuk membuat strel kita bisa menggunakan perintah ini, ya. Ini dia adalah strelnya pada MATLAB. Kita lihat kalau matriksnya seperti berikut, strelnya ada di tengah. Ini titik strelnya. Ini untuk arbitrary, kemudian yang ini untuk oktagon, ini diamond, dan ini adalah pair. Nah, sekarang kita lihat contoh operasi dilasi pada sebuah citra. Jadi dilasi merupakan sebuah penebalan, ya, yang mana ini sangat berguna pada citra yang terputus-putus. Jadi kita melakukan penebalan pada citra yang tersebut menjadi citra putus-putus tadi menjadi lebih jelas. Contohnya misalnya ada sebuah citra seperti ini, citra aslinya. Kemudian di dalam citra aslinya terdapat huruf yang ini yang kurang jelas atau putus-putus. Sehingga kita lakukan dilasi pada gambar ini, ya. Kita lakukan dilasi dengan strel. Strelnya adalah yang ini, matriks 3x3, anggotanya adalah 101, 010, 101. Setelah kita melakukan dilasi dengan strel ini, gambar yang tadinya terputus-putus menjadi lebih jelas. Ya. Kalau kita perbesar dua buah huruf E dan A yang tadinya putus-putus menjadi lebih jelas seperti ini. Begitu juga huruf yang lainnya, yang tadinya kurang jelas mungkin, setelah kita melakukan dilasi menjadi lebih jelas lagi, ya. Kemudian ini kita lakukan dilasi lagi, ya. Ya, ini hasil dilasi dengan strel 010 yang tadi yang sebelumnya seperti ini. Kemudian kita dilasikan lagi dengan strel yang elemennya adalah semuanya 1. Setelah kita lakukan dilasi dengan strel ini, maka makin jelas lagi huruf ini, makin tebal lagi. Yang lainnya juga, tulisan yang lainnya juga menjadi lebih jelas. Nah, semoga bisa dipahami, ya, operasi dilasi pada sebuah citra. Jadi tujuannya
memperjelas atau menebalkan sebuah gambar yang putus-putus, atau khususnya di sini adalah teks. Jadi kalau kita misalnya punya teks yang tulisannya ada yang putus-putus, kemudian kita lakukan dilasi, maka akan memperjelas gambar tersebut. Nah, ini contoh dari operasi dilasi karena citra merupakan sebuah matriks yang pasangannya merupakan titik koordinat. Ini adalah contoh dari operasi dilasi. Misalkan ya elemennya adalah 2,2, 2,3 dan seterusnya sampai 4,3. Ini merupakan gambar ya. Kalau kita buatkan matriks ini akan merepresentasikan gambarnya. Kemudian B di sini adalah strelnya ya. Ini adalah strelnya, sehingga A stangkup B berarti perhitungannya adalah seperti berikut. Yang pertama 2,2 ditambah minus 1,0, kemudian 2,2 tambah 0,0, 2,2 tambah 1,0. Seperti ini ya. Untuk semua elemen matriks A, 2,3, 2,4 sampai 4,3 kita tambahkan dengan elemen dari matriks B. Jadi misalnya untuk 3,4 tambah 1,0, 3,4 tambah 0,0, 3,4 tambah 1,0, dan seterusnya untuk elemen matriks 4,3. Sehingga kita jumlahkan semuanya ya, akan kita peroleh nilai matriks seperti berikut. 2,2 tambah minus 1,0 misal 2 tambah minus 1 berarti 1 ini ya. Kemudian 2 tambah 0 2. Kemudian 2 tambah 0 adalah 2 ya. 2 tambah 0 2, 2 tambah 0 juga 2, jadi 2,2. Dan seterusnya. Nah, ini efek dilasi. Kita lihat efek dilasi dengan hotspot vertikal. Ini gambar matriks A dan gambar matriks B-nya. Untuk yang ini ya, untuk hasil operasi dilasi yang ini kita lihat. Ini gambar A, kemudian ini nilai B-nya, pasangan matriksnya. Lihat. Kemudian kita lakukan dilasi dari dua buah citra ini, sehingga hasilnya adalah seperti berikut. A stangkup B. Operasi A stangkup B menghasilkan penambahan piksel di atas ini. Yang mana saja tadi? Kita tambah yang ini, yang bagian atas ini, kemudian yang bagian ini, dan juga ini. Selanjutnya operasi dilasi ya, untuk penjumlahan kita lihat dengan ini citra aslinya, kemudian ini strelnya. Citra hasil dilasinya adalah sebagai berikut. Sama seperti yang tadi ya, ini kita buatkan kolom supaya lebih mudah dilihat. Kalau tadi mungkin agak membingungkan kalau kita jabarkan seperti itu, kita buatkan tabel. Kalau kita buatkan tabel berarti kita daftar dulu anggota dari himpunan A yang ini, kemudian ini adalah strelnya, nilai elemen dari B. 2 ditambah dengan yang ini, strel B, strelnya 2,2, 2,3 tambah dengan ini adalah hasil dari A tambah B. Kalau kita daftarkan anggotanya adalah seperti ini. Oke. Kalau kita buatkan dalam sebuah matriks, dan kemudian hasil dari gambarnya, citranya, citra hasil dilasinya adalah seperti berikut. Ini citra hasil, kemudian ini strelnya. Citra hasil dilasinya menjadi seperti ini. Ini kita peroleh dari mana citranya? Kita peroleh dari ini tadi. Jadi kita masukkan semua nilainya. Kita taruh dulu koordinatnya 1 sampai 5 di sini. Dan kita masukkan nilai-nilainya di dalam sini. 1,2 di sini. 2,2 berarti
kemudian 3,2. Masukkan daftarkan semuanya ini ke dalam sini. Pasangkan setiap titik ini di dalam sini. Sini kita peroleh gambarnya menjadi ini adalah hasil bilasi dari citra A. Citra aslinya seperti ini. Ini adalah hasil bilasinya dengan scroll. Di sini hotspotnya adalah vertikalnya. Selanjutnya kita masuk ke erosi. Erosi merupakan proses penghapusan titik-titik objek satu menjadi bagian dari latar belakang 0 berdasarkan struktur elemen S yang digunakan. Caranya, jadi untuk setiap titik pada A, letakkan titik poros S pada titik A, S di sini adalah style ya. Letakkan titik poros S pada titik A. Jika ada bagian dari S yang berada di luar A, maka titik poros dihapus atau dijadikan latar belakang. Kalau erosi berarti di sini A min S ya. Erosi A, S berarti A min S. Contoh erosi adalah sebagai berikut. S di sini adalah strelnya seperti berikut. Ini, ya. Kemudian ini adalah matriks A dengan elemen gambar A dengan elemen matriksnya seperti ini. Nah, hasil dari erosinya adalah seperti berikut. Kita lakukan operasinya ya, seperti ini. Ini adalah posisi porosnya. Untuk X elemen Y, nah, X, Y elemen A ini adalah nilai elemen dari matriks A. Kita daftarkan dari 0,0, 0,1, sampai 2,2. Kemudian ini adalah strelnya. Strel X, Y. 0,0, 0,1, 1,0. Ya, hasil dari strel untuk matriks A. 0,0 dengan 0,0 hasilnya 0,0. Kemudian 0,0 dan 0,1 hasilnya adalah 0,1 pengurangan ya. Kemudian 0,0 dengan 1,0 adalah 1,0. Jadi kita kurangkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks S. Untuk 0,1 dengan yang ini lagi juga. Dengan strel 0,0, 0,1, 1,0. 0,1 dikurang 0,0 hasilnya adalah 0,1. Kemudian 0,1 dikurangi dengan 0,1 ya. Hasilnya adalah 0,2. Bukan dikurangkan ya, dijumlahkan. Di sini kita jumlahkan berarti hasilnya adalah 0,2. 0,1 tambah 0,1, 0,2. Kemudian 0,2 ditambah 1,0 hasilnya adalah 1,1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1, 2 tambah 0 sama dengan 2. Untuk 0,2 misalnya, 0,2 tambah dengan 0,0 hasilnya adalah 0,2 tetap. 0,2 tambah dengan 0,1 hasilnya adalah 0,3 dan seterusnya. Jadi matriks A yang ini setelah kita lakukan erosi berubah menjadi seperti berikut. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan bahwa jika ada bagian dari S yang berada di luar A, S ini adalah strel, jika ada bagian strel yang berada di luar A, maka titik porosnya dihapus atau dijadikan latar belakang. Seperti ini. Ada elemen dari S yang berada di luar gambar A, sehingga titik porosnya kita jadikan latar belakang. Contoh aplikasi dari sebuah citra yang kita lakukan erosi, yang tadinya bentuknya seperti ini, setelah kita melakukan erosi pada citra A, berubah menjadi seperti ini. Citra dengan kotak-kotak putih yang ini, ya, dengan ukuran pikselnya 1, 3, 5, 7, sampai 15 piksel, dilakukan erosi citra, maka
kita lakukan erosi citra dengan ukuran matriks struktur yang elemen 13 piksel dan semua elemennya bernilai 1. Jadi menjadi seperti berikut. Kemudian setelah kita lakukan erosi, gambarnya kan kurang jelas nih ya. Kita perjelas, kita lakukan penebalan. Kita lakukan penebalan atau dilasi dari hasil erosi citra A. Jadi kita lakukan citra A bentuknya seperti ini. Kita lakukan erosi menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita dilasikan, kita perjelas yang gambar-gambar yang dijelas ini. Sehingga hasilnya seperti berikut. Ya, ini dilasi citra B dengan struktur elemen yang sama. Selanjutnya opening. Ya. Opening adalah proses erosi yang diikuti dengan dilasi. A opening S. Jadi anggotanya adalah A, kita lakukan erosi S, kemudian setangkup S. Efek yang dihasilkan adalah menghilangkan objek-objek kecil yang kurus dan memecah objek pada titiknya kurus. Contohnya seperti berikut. Matriks A seperti ini. Ya. Dan kita lakukan erosi menjadi seperti ini. Setelah itu kita lakukan opening. Ini hasil dari erosinya. Dengan opening itu berarti gabungan dari erosi dengan menunjukkan dengan dilasi seperti ini. Kita gunakan scale, ini adalah scale. Gambar A, kita lakukan erosi seperti berikut. Ini adalah hasil dari opening yang merupakan gabungan erosi yang dilanjutkan dengan dilasi. Gambar ini seperti berikut. Selanjutnya closing. Nah, kalau tadi sudah opening, sekarang closing. Closing adalah proses dilasi yang diikuti dengan erosi. Jadi yang pertama kita dilasikan dulu, baru kita erosikan. Efek yang dihasilkan adalah mengisi lubang-lubang kecil pada objek dan menggabungkan objek-objek yang berdekatan. Sebaliknya berarti dari closing. Kalau closing tadi berarti kita memecah objek, ya, menghilangkan objek-objek kecil dan kurus, kemudian memecah objek pada titik-titik yang kurus. Nah, sedangkan pada closing di sini kita akan menggabungkan objek-objek saling berdekatan dan juga mengisi lubang-lubang kecil pada objek. Nah, operasi closing di sini mulai dari kita lakukan dilasi dulu, kemudian dilanjutkan dengan erosi. Matriks A, gambar A, citra A seperti ini, kemudian kita lakukan dilasi menjadi seperti berikut. Selanjutnya diikuti dengan erosi. Gambarnya menjadi seperti ini adalah stylenya. Jangan lupa, ketika kita melakukan operasi, setiap operasi pada morfologi citra yaitu dengan style. Style berarti gambar ini kita dilasikan dulu dengan stylenya, ya. Hasilnya adalah seperti berikut. Kemudian dari hasil ini kita erosi, dilakukan operasi erosi menjadi seperti berikut. Operasi erosi ini juga dengan style yang sama, masih menggunakan style ini. Nah, operasinya tadi menggunakan hitung-hitungan sebelumnya, contohnya, ya. Jadi elemen matriksnya berarti di sini ada berapa koordinat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 koordinat. Nah, ini contoh lain dari operasi opening dan closing, ya. Closingnya seperti ini, ya. Ini gambar A, kemudian ini adalah hasil dilasi, kemudian diikuti dengan closing, diikuti dengan erosi. Ini contohnya, contoh gambar yang kita lakukan dilasi, erosi, kemudian opening dan closing. Ini citra asli, citra gambar A. Kemudian kita lakukan dilasi, jadi seperti berikut. Bukan dilasi, erosi. Kita lakukan operasi erosi menjadi seperti berikut. Selanjutnya kita lakukan operasi dilasi, jadi lebih jelas lagi gambarnya seperti ini. Setelah itu kita opening, jadi seperti ini, ya, opening. Setelah kita opening, kemudian kita closing gambarnya, jadi seperti berikut. Di sini operasi
erosinya A-B, A erosi B, kemudian yang ini adalah lakukan operasi erosi kemudian diikuti dengan dilasi sehingga hasilnya seperti ini ya, kemudian ini adalah opening dan juga closing. Nah, style yang kita gunakan adalah ini adalah stylenya, elemennya adalah semua di satu. Style ini digunakan untuk semua proses, mulai dari stylenya sama ya, mulai dari erosi, dilasi, opening dan juga closing. Kemudian berikut adalah toolbox Pinatex untuk operasi opening dan closing. Jadi kalian bisa menggunakan operasi ini. Jadi misalnya ada sebuah gambar, ya, kemudian stylenya, untuk stylenya, kemudian ini untuk openingnya, perintah opening. Juga ini adalah menunjukkan untuk gambarnya, menunjukkan gambar. Kemudian ini untuk melakukan closing, ya. Citra asli, ini citra asli, ini adalah hasil opening citra A dengan stylenya, style di style sama dengan 9, jadi seperti berikut, ya. Kemudian ini adalah hasil closing dari citra A dengan style di style sama dengan 9, dan ini adalah hasil closing citra B dengan style di style sama dengan 9. Ini adalah hasil closing dari yang ini adalah hasil closing dari yang ini. Kemudian yang terakhir adalah hit or miss transform. Merupakan suatu struktur elemen S dan dapat direpresentasikan dalam bentuk S1, S2, di mana S1 adalah kumpulan titik-titik objek hitam, S2 adalah kumpulan titik-titik latar putih. Hit and miss transform A bintang S adalah kumpulan titik-titik di mana S1 menemukan match di A, dan pada saat yang bersamaan S2 juga menemukan match di luar A. Ya. Jadi di sini ada dua style 1 dan style 2, sehingga operasinya adalah bintang A bintang S sama dengan A min erosi ini tanda erosi ya, A min S1 atau style 1 beririsan dengan A komplement, yang berarti di luar A. Ini adalah elemen A, anggota A. Ini adalah komplement dari himpunan A dengan selisih dari style 2. Kegunaan dari transformasi hit or miss untuk mengidentifikasi konfigurasi pixel tertentu seperti pixel foreground yang terisolasi atau pixel yang berada di akhir dari segmen. Transformasi hit or miss A oleh B dinyatakan oleh A cross B. Ya, A cross B, A bintang B. B adalah pasangan style. Ya, ada dua stylenya, B1 dan B2. B1 untuk citra awal dan B2 untuk elemen di luar citra. Transformasi hit or miss didefinisikan dengan dua style sebagai berikut. Jadi A cross B sama dengan A, ya, min B1, iris A komplement min B2. Ini adalah contoh dari pasangan stylenya B1 dan B2. Sekarang kita lihat, misalnya ini pixel dari citra A. Kemudian setelah kita lakukan erosi A oleh B1, ya, hasilnya adalah seperti berikut. Ini hasil erosi dari citra A. Kita lihat nilai-nilainya. Jadi lebih banyak 0, ya kan? Ini masih ada nilai 1 di sini. Jadi setelah kita lakukan erosi pada menggunakan B1 pada citra A, hasilnya ada seperti berikut. Nah, kemudian ini adalah komplement citra A. Berarti lawannya yang nilainya 0, di sini kita ganti dengan 1, yang nilainya 1 kita ganti dengan 0. Sehingga ini merupakan komplement dari citra A. Kita lakukan lagi erosi dari A komplement menggunakan style B. Hasilnya adalah seperti berikut. Hasil matriks erosinya. Nah, kemudian kita gabungkan, kita iriskan seperti rumusnya, cross, berarti A bintang B berarti irisan dari dua buah citra ini. Hasilnya adalah seperti berikut. Ini adalah hasil transformasi hit or miss, irisan dari B dan B.
Kemudian ini toolbox di MATLAB untuk transformasi hit or miss. C sama dengan kita taruh saja perintah ini, BW hit miss A, B1, B2. Nah ini contohnya, contoh kalinya hit or miss transform, jadi kita A, kemudian ini adalah strail, yang match dipertahankan, yang tidak match dihapus. Sekarang kita masukkan ke dalam sini, kita lakukan operasi erosi ya, bintang A, bintang S, hasilnya menjadi seperti berikut. Ini adalah hasil hit or miss transform dari matriks A. Ini contohnya ya, contoh untuk hit or miss. Jadi ini citra asli seperti berikut. Ini adalah hasil transformasi hit or miss-nya seperti berikut. Nah, kemudian kita dilasikan citra yang asli. Ini citra asli, kita lakukan dilasi pada citra asli, kita perjelas citranya. Kemudian kita transformasikan lagi. Kita lakukan proses transformasi hit or miss citra yang sudah terdilasi. Nah, ini sudah dilasikan, kita sudah dilasikan citra asli, lakukan operasi transformasi hit or miss, sehingga hasilnya seperti berikut. Nah, kemudian ini adalah perintah pada MATLAB untuk transformasi hit or miss. Ya. Jangan lupa pada hit or miss, transformasi hit or miss menggunakan dua buah strail. Di sini strailnya berarti B1 dan B2. B1 itu strail untuk citranya, kemudian B2 strail untuk komplemen dari citranya. Ini adalah toolbox operasi morfologi, ya, bisa dibaca. Selanjutnya dasar-dasar algoritma morfologi. Di sini ada tining dan thickening. Tining menguruskan objek dalam citra dan thickening menebalkan objek pada citra. Nah, tining merupakan salah satu kegunaannya adalah pada proses pengenalan karakter atau huruf. Ada banyak implementasi tining, salah satunya diantaranya, salah satunya adalah dengan hit or miss transform. Ini adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan tining menggunakan hit or miss transform. A cross B sama dengan A min A bintang B, atau A sama dengan A iris A bintang B komplemen. Sama saja seperti operasi yang tadi ya. Kemudian tining adalah penipisan himpunan A oleh strail B dinyatakan dengan A cross B. Dapat didefinisikan dalam transformasi hit or miss dengan bentuk sebagai berikut. A cross B berarti A iris A bintang B komplemen, dan A cross B A min A kurang A bintang B. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menipiskan A oleh 1 lewatan dengan B1. B di sini adalah strail. Ya. Kemudian menipiskan hasilnya dengan 1 lewatan B2, dan seterusnya. Semua proses ini diulang sampai tidak ada perubahan yang terjadi. Kemudian setiap penipisan dilewatkan dengan menggunakan persamaan A cross B sama dengan ini. Ya. Setiap penipisan, setiap operasi penipisan citra, kita gunakan rumus ini ya. A iris A bintang B komplemen. Nah, ini contohnya. Kita lihat, ini adalah strailnya, strail 1 sampai 8. Kita lakukan penipisan atau tining dari gambar A, matriks A. Kita lakukan berulang-ulang ya sampai tidak ada perubahan. Yang pertama, matriks A kita cross dengan B1. A bintang B1 ya hasilnya. Kemudian ini adalah hasil A1, kita kurang ya, A1 sama dengan A kita kurang dengan ini, dengan A cross B1, hasilnya seperti ini, A kurang ini. Kemudian yang ini adalah untuk yang kedua, A bintang B2, strail B2, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian yang ini ya, A1, hasil A1 yang ini kita kurangi dengan yang ini lagi. A1 kurang dengan yang ini, hasilnya adalah ini. A1 kurang A1 bintang B2, hasilnya adalah seperti berikut. Kemudian dilanjutkan lagi. A2, yang ini, ya, jadi yang ini kita kali dengan
strel B3. Kita kali dengan strel B3, sehingga kita peroleh matriks seperti ini. Setelah itu, A2 yang ini lagi, ya, yang ini, kita kurangi dengan yang ini, hasilnya adalah ini. A2 kurang A2 bintang B3. Kita dapatkan nilai dari A3. Lakukan terus berulang-ulang. A3 lagi kita kali dengan strel B4 dan seterusnya sampai terakhir. Sampai nanti tidak ada perubahan antara nilai A hasil hasil timing dengan A sebelumnya. Jadi setelah kita lihat ternyata sudah tidak ada perubahan matriks antara nilai A7, matriks A7 ini sudah tidak ada perubahan dengan matriks A8. Sampai situ kemudian berhenti proses timingnya. Nah, ini setelah 2 kali timing, jadi setelah 2 kali timing hasil akhirnya adalah seperti berikut. Timing pertama, ini timing kedua, hasilnya seperti berikut. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau pada gambar ini citra binernya, ini penipisan 1 kali, ini adalah penipisan 2 kali, ini ditipiskan sampai stabil, sampai tidak ada perubahan lagi pada matriksnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, matriks ini merupakan representasi dari citra. Ya. Jadi kalau sudah tidak ada perubahan dari elemen matriks, setelah kita lakukan proses timing, maka berarti sampai di situ. Kemudian ini adalah perintah yang digunakan pada MATLAB untuk timing. Jadi saya coba pada MATLAB, ya, cara melakukan timing pada sebuah citra. Kemudian thickening berarti A.B, yang mana operasinya adalah A gabung A bintang B. Seperti ini hasil thickening, jadi ini citra asli, kemudian kita lakukan thickening, jadi seperti ini. Seperti ini ya hasil thickeningnya. Jadi operasinya juga sama, ya, representasinya berupa matriks seperti yang tadi. Berarti matriks A, yang pertama A, kita gabungkan dengan A bintang B. A bintang B, di sini berarti strel, kita kalikan dengan A, baru kita gabungkan dengan matriks A lagi. Seperti itu, ya. Jadi saya rasa cukup penjelasan saya untuk materi operasi morfologi citra. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, silakan langsung bertanya via chat pribadi ke saya atau misalnya lewat grup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.